Oke, oke. Sip, masalah di kabel ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Polos Garage dimanapun teman-teman berada. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan baik-baik saja, amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit share tentang trouble yang terjadi pada unit ekskavator ya, PC 12,5/8 Komatsu, yang mengalami masalah salah satu fiturnya tidak berfungsi, yaitu fitur auto deceleration atau diesel ya. Sebelum melangkah jauh ke sana ke troubleshootingnya, sedikit saya jelaskan tentang apa itu auto diesel ya. Kalau kita bisa lihat nih, kalau kita lihat di pojok kanan bawah ya, function artinya fungsi dari auto diesel ialah jika control lever atau joystick ya tidak sedang digerakkan atau pada keadaan netral, baik itu menunggu dump truck atau apapun itu, engine speed ya atau RPM engine otomatis dikurangi ke mid range ya, ke tengah-tengah. Setting default dia di antara 1300-an, di kisaran 1300-an, untuk mengurangi to reduce fuel consumption ya, atau pemakaian bahan bakar ya, dan noise atau berisik ya. Jadi ngurangi RPM pada saat operator tidak menggerakkan PPC atau joystick atau attachment, untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan noise atau berisik ya. Nah, jika any lever is operate, ini fungsi nomor 2. Jika any lever is operate ya, salah satu lever dioperasikan, engine speed otomatis kembali ya ke setting speed dia. Misalkan di angka 1500 ketika kita gerakkan itu PPC atau levernya, dia otomatis naik ke 1500 sesuai setting speednya dia ya. Karena salah satu syarat auto diesel ini berfungsi yaitu setting speednya atau FCD itu kita setting di angka lebih dari 1300 atau default setting auto diesel ya. Auto diesel atau auto deceleration ya bisa kita aktifkan dan bisa juga kita tidak aktifkan ya. Kita bisa lihat di monitor panel, di situ ada lambang kura-kura yang terkurung dalam engine ya. Artinya kalau misalkan itu ada di dalam monitor panel atau muncul di monitor panel di layarnya, artinya auto diesel dalam keadaan aktif ya. Kita coba masuk menu service. Sebelumnya kita bisa running dulu. Kita bisa masuk menu service dan setting FCD di atas 1300 ya. Kita bisa masuk ke menu monitoring. Kita lihat engine speed ya. Kita pilih engine speed, kita tahan, dan kita setting FCD atau fuel control dial ini ke setting melebihi ya, tidak harus 1900 sebenarnya, tapi melebihi 1300, dan kita aktifkan auto diesel ini ya, sampai itu nyala ada gambar itu, dan kita aktifkan auto diesel. Itu terbaca engine speed 1900 RPM. Harusnya karena ini tidak kita gerakkan ya, PPC atau lever tidak kita gerakkan, harusnya dia turun otomatis ke angka setting mid range dia ya, 1300-an. Ya, nanti mengenai cara kerja dan fungsi lebih detail auto diesel, nanti saya bikin videonya tersendiri gitu ya. Oke, tadi kita bisa lihat ya, auto diesel tidak berfungsi ya, RPM tetap terjaga di 1900, tidak turun padahal auto diesel aktif ya. Selanjutnya kita bisa cek ini sudah memasuki langkah troubleshooting ya. Kita cek pressure switch ya, pressure switch statusnya. Apakah ada salah satu pressure switch yang instruksikan atau memberitahu ke controller bahwa dia sedang aktif ya, atau on ya, atau on the pressure itu. Kalau misalkan ada pressure switch yang on ya, kalau ada salah satu pressure switch yang on ya, pastinya RPM tetap aja terjaga, karena controller taunya
operator sedang menggerakkan, padahal tidak digerakkan. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu pressure switch ya milik bucket dam ya. Bucket dam itu on ya. Semuanya off, hanya bucket dam yang on. Oke, kita bisa lihat di situ. Selanjutnya kita bisa keluarkan dari menu monitoring dan bisa kita matikan engine-nya. Nah, selanjutnya kita bisa ukur atau kita bisa cek secara langsung di pressure switch bucket dam, apakah dia on, apakah dia bermasalah, atau wiring harness yang bermasalah atau kabel yang bermasalah. Kita bisa buka bottom guardnya milik pressure switch ini di bawah, letaknya sebelah kiri. Dan kita bisa lihat di literatur yaitu manual ya, tertulis di situ bucket dam di urutan nomor 3 dari paling depan. Ya, tertulis di situ bucket head ya, bucket H. Ini letak dari pressure switch ya. Ada 8 buah pressure switch ya. Untuk attachment ini di luar travel ya, travel sendiri. Ada boom, ada bucket, ada arm, ada swing ya, masing-masing 2. Nah, kita bisa lepaskan konektor dari pressure switch milik bucket dam ya, nomor 3 tadi. Baik, selanjutnya kita bisa langsung ukur ya, atau cek secara langsung pressure switch apakah dia on atau off ya. Ini dalam keadaan engine tidak running ya. Dan kita bisa setting AVO atau multitester ke ohm ya, ke lambang ohm itu untuk mengukur kontinuitas ya. Kita bisa bolak-balik ya. Posisi probe ini tidak ada masalah, yang penting tidak terhubung antara probe satu dan probe lainnya. Ini dalam keadaan off atau sedang tidak running, harusnya pressure switch dalam keadaan tidak terhubung ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini OL artinya tidak terhubung, artinya pressure switch dalam keadaan yang bagus. Selanjutnya kita bisa ukur wiring harnessnya atau kabelnya. Nah, harusnya juga sama ya, tidak terhubung ya. Kita bisa ukur apakah dia terhubung atau tidak. Ini sama, bisa kita bolak-balik juga. Oke, kita bisa lihat di sini terbaca 31 ohm ya, artinya dia terhubung dengan ground ya, baik mungkin kabel sebelahnya atau ground sasis ya, itu sama aja. Nah, kita bandingkan dengan pressure switch sebelahnya nomor 4 ini milik bucket B ya, tadi bucket yang satu bucket dam, yang satu bucket atau bucket H. Ini bucket B atau bucket Carroll ya, posisi bucket menutup ya. Kita bisa ukur kabelnya, kita Oke, kita bisa lihat di avometer apakah terhubung pula. Nah, milik bucket B, bucket bottom ya, atau bucket Carroll baik ya, harnessnya bagus, tidak ada masalah ya. Dan selanjutnya kita pastikan kembali pressure switch milik bucket dam apakah betul-betul bagus atau tidak ya. Terlihat di situ OL artinya masih bagus ya, pressure switch punya bucket dam bagus. Sebenarnya pengukuran ini bisa kita lakukan untuk dua kondisi ya, kondisi engine off ya pada seperti saat ini, dan pada saat engine running atau on ya, atau posisi engine dalam keadaan hidup ya, apakah dia juga berfungsi dengan baik ya. Dan PPC harus digerakkan ya untuk mengukur kondisi dari pressure switch ketika engine running. Nah, kita ukur kembali harness atau kabel dari pressure switch milik bucket dam.
dan sama ya, masih short ya rupanya. Dan kita bisa lihat di skematik atau wiring diagram milik bucket dump ya. Kita bisa lihat di situ nomor 1 ialah ground ya. Pin nomor 1 ground, nomor 2 yang menuju ke controller ya, sebagai inputan controller. Apakah dia on, apakah dia off. Ini kabelnya warnanya LGW ya. Kita lihat di sini ya, light green ya, hijau muda, dan garisnya putih white artinya. Nah, dan konektornya tadi kita lihat di situ A9 ya. Kita bisa lihat di connection arrangement A9 A09 ini letaknya di bawah floor ya, floor kabinnya operator. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini konektor dari pressure switch tadi ya, A09 ya. Kabelnya warnanya hijau muda bergaris putih. Kita lihat di situ. Hijau muda bergaris putih ya. Kita bisa ukur ya, apakah kabel yang menuju kontrol atau kabel yang menuju pressure switch ya, yang short. Oke, kita bisa ukur ya kontinuitas antara kabel yang menuju kontrol dengan ground, apakah dia terhubung atau tidak ya. Standar dia tidak boleh terhubung ya, tidak boleh short to ground ya, nggak boleh short dengan sasis atau body. Kalau dia short ke body artinya kabelnya bermasalah ya. Kita bisa tarik satu kabel ya untuk perbaikan awal ya. Bisa kita juga kalau misalkan itu rusak di dalam ya, bisa juga kita langsung ganti harness yang menuju ke controller ya. Kita lihat di situ tadi aman ya, cuma saya minta maaf tidak saya lihatkan di avometer. Dan selanjutnya kita ukur kabel yang menuju pressure switch ya, terbaca 3 ohm ya, 3 ohm terhubung dengan ground ya, hambatannya 3 ohm saja. Dan kita coba pastikan, kita bandingkan dengan kabel pin nomor 7 ya, kabel warna hijau garis biru milik dari swing pressure. Di sini terbaca 6 juta ohm ya. Ini kabel satunya, probe satunya ditempelkan atau dihubungkan dengan sasis ground ya. Ini terbaca 6,5 juta ohm. Oke. Selanjutnya kita coba pastikan kembali kabel milik bucket dump ya, kabel berwarna hijau muda bergaris putih. Ya, masih sama, kita hubungkan dengan ground ya, probe satunya. Di sini terbaca 3 ohm ya, masih 3 ohm. Oke, artinya kabelnya memang bermasalah. Untuk sementara ya, untuk memastikan bekerja atau tidak ya, bagus atau tidak, nah kita lepas dulu pin yang short itu. Pin yang short kita lepas ya. Ini kita lepas satu kabel aja yang kita lepas pinnya, dan kita hubungkan konektornya ya, kita sambungkan kembali konektornya ya, seperti yang di video tersebut. Nah, begini. Selanjutnya kita bisa cek apakah kondisi dari pressure switch ya, pembacaan di monitor panel sudah off atau masih on ya. Harusnya ini terbaca off ya, artinya tidak terhubung dengan ground ya, karena kabel yang menuju tadi yang
menuju kontrol kita sudah cabut ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat di monitor panel, kita on kan dulu. Kita masuk ke menu service ya. Tanda panah ke atas 1 2 3, monitoring. Dan ke pressure switch ya. Kodenya 01900 dan 01901. Oke. Oke, kita lihat di sini. Bucket dump posisinya sekarang keadaannya off ya. Nah, ini keadaan yang benar ya. Keadaan yang benar karena posisi bucket dia tidak kita gerakkan ya. Posisi control valve netral dan engine pun posisi mati ya. Atau off. Oke, selanjutnya kita bisa running, kita tes apakah auto diesel sudah bekerja dengan baik ya pada saat keadaannya seperti ini ya. Selanjutnya kita lihat di engine speed ya, agar kelihatan penurunan dari RPM ya, ketika auto diesel aktif dan ketika auto diesel tidak aktif ya. Ini posisi maksimal ya di angka 1900-an, harusnya RPM-nya 1900 ya, karena auto diesel aktif nih, aktif kita lihat di sini. Nah, kita aktifkan langsung naik 1700 ya, setting speed kita FCD di 1700 ya. Kita lihat di sini 1700 terbaca RPM-nya. Kita coba aktifkan auto diesel, itu lampu hijau auto diesel kita aktif. Nah, dia turun ya. Turunnya 2 step ya. Auto diesel itu turun 2 step. Jadi step pertama ya dikurangi 100, kurang lebih 100 RPM dari setting speednya dia, misalkan 1700 ya, step pertama di 1600 karena dikurangi 100 ya, dikurangi 100 1600-an, dan berikutnya di step kedua ya, dua step ya, step kedua baru di setting default dia ya di 1300. Itu setting mid range-nya auto diesel di angka segitu. Baik, mungkin cukup sekian sharing tentang troubleshooting auto diesel, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Langkah perbaikannya tadi setelah kita ketahui kabelnya begitu ya, short ya, kita nanti perbaiki ya. Tapi ya cukup sekian dulu ya penjelasan tentang auto diesel ya, semoga bermanfaat. Di lain kesempatan saya akan bikin tutorial atau video tentang bagaimana cara kerja dari auto diesel dan detailnya seperti apa, nanti saya bikin video terpisah ya, bukan di part ini ya. Ini tidak ada error elektrikal, kita lihat di situ ya. Ya, cukup sekian teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.